Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pil. Baru-baru ini heboh, di mana ada sebuah video yang menunjukkan seorang Habib kalau gak salah, menunjukkan bahwa ada sebuah tiang masjid yang bisa bicara dan tidak hanya bicara tapi juga bisa mengoreksi bacaan Quran manusia. Tapi, tidak semua muslim percaya hal tersebut. Ada juga muslim yang tidak percaya dengan hal tersebut dan bahkan mereka menertawakan kisah seperti itu. Seperti pada video reaksi berikut. Ini adalah tiang yang dulu pernah menegur atas orang yang sedang sholat di dekatnya. Luar biasa teman-teman. Di kota Tarim ada satu tiang teman-teman yang bisa bicara, yang bisa menegur orang yang sedang sholat di dekatnya. Luar biasa kisahnya. Kenapa? Waktu itu ada orang yang sholat di dekat tiang ini, kemudian dia baca surah Al-Quran, ternyata bacaannya salah. Jadi teman-teman, tiang ini hafiz Quran teman-teman, paham Al-Quran. Orang yang sedang sholat di sebelah tiang ini salah bacaan sholatnya, baca Al-Qurannya, lalu diluruskan oleh tiang ini teman-teman, dibenarkan. Tiangnya membenarkan bacaan orang yang sedang sholat yang salah. Luar biasa. Dan ini penampakan dari tiangnya. Ditegur sama tiang ini. Ditegur sama tiang ini bahwa ayat yang kamu baca itu salah, yang benar itu begini. Ayat yang engkau baca itu salah, yang benarnya begini. Tiangnya ngomong. Saya nggak bisa bayangkan teman-teman. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana kondisi psikis orang yang mendengarkan tiang ini bicara. Apakah orang ini tidak ketakutan atau gimana? Saya nggak bisa pikir teman-teman. Akhirnya dia yang sholat tadi pun membenarkan bacaannya berkat teguran tiang ini. Akhirnya teman-teman, orang itu membenarkan bacaan sholatnya setelah ditegur dan dibenarkan bacaannya oleh tiang ini. Luar biasa. Dia salam, dia lihat ternyata tiang ini yang menegur, gak ada siapa-siapa. Makanya diabadikan lalu diukir di sini tulisan hadisariyah allati raddad 'alal musalli. Ini adalah tiang yang dulu pernah menegur atas orang yang sholat di sampingnya ketika salah baca Al-Quran. Luar biasa. Jadi diabadikan teman-teman. Tiangnya ditulis ini adalah tiang yang dulu pernah menegur orang yang salah membaca Al-Quran di dalam sholatnya. Masalahnya orang yang salah membaca Al-Qurannya ini siapa? Kapan terjadinya? Orangnya nggak jelas. Ya, inilah tiangnya teman-teman. Kota Tarim ini memang kota yang luar biasa. Kita dapat ambil pelajaran, jangankan usianya, ulamanya, tiangnya aja alim di Tarim ini. Tiangnya. Wah. Luar biasa. Dan itu bukan hanya di sini, ada lagi sebenarnya di Masjid Bafadhol. Di Masjid Bafadhol juga ada dia. Jadi pada intinya teman-teman, jangankan orangnya, jangankan ulamanya di kota Tarim. Tiangnya saja teman-teman, alim, apalagi orangnya, apalagi para habaib yang ada di kota Tarim. Ini inti dari video ini. Kita sudah dengarkan bersama. Bagaimana reaksi dari saudara muslim yang tidak setuju dengan cerita tiang masjid bisa bicara dan mengkoreksi bacaan sholat? Pertanyaan kita adalah, kira-kira, apa tanggapan yang menentang kisah tiang bicara itu? Ketika membandingkan dengan kisah dalam hadis berikut. Hadis Tirmidzi nomor 3557. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di kota Makkah terdapat sebongkah batu yang pernah mengucapkan salam kepadaku pada malam hari di mana aku diutus. Sedangkan sekarang aku benar-benar mengetahui tempat dan sifatnya. Perawi, Abu Isa, berkata, hadits ini derajatnya Hasan Syahih Gharib. Tidak hanya di situ, hadis Muslim nomor 4222 juga mengatakan hal yang serupa. Rasulullah bersabda, sesungguhnya akulah yang paling mengenal batu di Makkah. Batu-batu itu memberi salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi rasul. Kini aku ingat peristiwa itu. Begitu juga yang tertulis dalam Sahih Bukhari nomor 1953. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang wanita kaum Ansyar berkata kepada Rasulullah, tidakkah sebaiknya aku buatkan sesuatu yang bisa baginda pergunakan karena aku punya anak yang pekerjaannya sebagai tukang kayu. Beliau menjawab, silakan bila kamu kehendaki. Sahal berkata, maka wanita itu membuatkan mimbar.
Ketika hari Jumat Nabi duduk di atas mimbar yang telah dibuat tersebut. Lalu batang pohon kurma yang biasanya beliau berkhotbah di atasnya berteriak hingga hampir-hampir batang pohon itu terbelah. Maka Nabi turun menghampiri batang kayu tersebut, lalu memegang dan memeluknya hingga akhirnya batang kayu tersebut merintih dengan perlahan seperti bayi hingga akhirnya berhenti dan menjadi tenang. Beliau berkata, batang kayu itu menangis karena zikir yang pernah didengarnya. Demikianlah beberapa hadis yang ceritanya persis dengan tiang yang mengkoreksi orang yang sedang sholat tadi. Kita tidak tahu bagaimana tanggapan saudara Muslim dengan hadis tadi. Apakah karena itu dilakukan Nabi, itu menjadi masuk akal dan diterima? Mungkin ada yang bilang, dalam Alkitab juga ada semak duri bicara, yaitu peristiwa Tuhan menampakkan diri kepada Musa melalui sebuah semak duri yang menyala dan tidak terbakar. Kalau ini beda dong, karena yang bicara dari balik semak duri adalah Tuhan, bukan semak durinya yang bicara. Berbeda dengan hadis dan tiang masjid tadi, di mana yang bicara adalah kayu, tiang dan batu. Pada akhirnya, itu adalah iman saudara Muslim. Kita sebatas asal tahu saja, bahwa dalam hadis Nabi juga pernah dikisahkan bicara dengan kayu dan batu. Oke teman-teman, demikian reaksi kita atas video viral tadi. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Janganlah hendaknya kamu kuati tentang apapun juga. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacita. Kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah.